Mas Gun, kalau kita bisa lihat bahwa sekarang Pileg dan juga Pilpres ini akan serentak. Artinya partai-partai yang akan mendukung salah satu pasangan calon ini harus solid sebelum bulan Agustus, dan mereka sudah bisa menjelaskan kepada publik bahwa saya mengusung sosok ini. Apakah ini nantinya tidak menjadi pertaruhan bagi partai politik ketika mereka mencalonkan salah satu calon, namun bisa jadi konstituennya tidak serak dengan calon tersebut? Ya, ini memang fenomena yang kerap terjadi. Contoh misalnya, partai mengusung kandidat siapa, arus bawah berbeda pandangan dengan keputusan partai. Ini kalau dalam politik sering disebut sebagai party ID. Ya, party ID itu identifikasi si pemilih itu dengan partai. Biasanya ini pendekatannya psikologis. Karena soal political efficacy, soal partisanship, termasuk party ID itu kan pendekatan psikologis. Nah, biasanya kalau lari dari keputusan partainya, itu menunjukkan lemahnya daya ikat partai politik itu pada basis konstituennya. Memang di pilkada kemudian pilpres itu seringkali tergambar. Contoh paling konkret yang baru saja kita lalui 2017 di pilkada DKI, suara partai-partai banyak lari dari keputusan resmi partainya. Karena orang peduli kepada sosok. Orang peduli pada figur dibanding pada keputusan resmi partai mendukung siapa. Contoh misalnya bejana berhubungan kemarin yang dialami di pilkada DKI itu antara pendukungnya AHY dengan pendukungnya Anies Baswedan. Itu yang kemudian menyebabkan porsi penetrasi suara ke basis pemilih baru Pak Ahok itu tidak didapatkan, sehingga suaranya tetap di plus minus 42%. Kalau kemudian kita analogikan ini, meskipun tidak apple to apple, itu dengan pilpres, ada hal yang samanya, yaitu soal figur. Jadi prasyarat utama dalam konteks kontestasi di pilpres adalah harus ada figur yang kemudian punya kemungkinan atau probabilitas perolehan suara. Menurut saya probabilitas perolehan suara sekarang tidak saklek hanya soal elektabilitas, tetapi juga soal akseptabilitas, bagaimana dia bisa diterima. Kalau elektabilitas terjaga tetapi akseptabilitasnya memburuk, itu akan merugikan. Karena apa? Titik jenuh tadi akan mengalami penurunan suara di tengah jalan. Elektabilitas itu kan fluktuatif. Kalau kemudian misalnya seperti Pak Zul mau didorong nih menjadi capresnya poros ketiga, Caimin kubu arus bawahnya bisa nerima atau enggak? Kan gitu kan? Memang sekali lagi idealnya, kita bicara idealnya, semakin banyak menu yang terhidang, maka pemilih punya sebenarnya kesempatan untuk mencicipi banyak hidangan. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang menu yang disajikan itu-itu aja. Sehingga kemudian sekalipun jumlahnya banyak, tetapi karena sudah berulang berkali-kali, jenuh. Ini yang disebut dengan pas record dari brand yang dijual oleh partai politik. Oleh karena itu menurut saya, apakah misalnya Pak Jul ataupun partainya Mas Karding, Pak Caimin, itu kemudian dihidangkan menunya, tetapi kemudian punya daya tarik enggak? Pun demikian Pak AHY. Menurut saya penting untuk membaca pergerakan itu dari opini dari waktu ke waktu hingga bulan Juli. Disinilah pentingnya survei and mapping. Jadi untuk memetakan konstelasi, terutama bicara soal figur dengan konstelasi internal partainya masing-masing. Satu hal terakhir ya, kesulitan dalam setiap partai dialami juga 2014 dulu adalah memosisikan keputusan bersama di antara poros yang di luar yang poros kuat. Contoh misalnya, dulu kan Pak Hatta Rajasa itu juga injury time. Waktu itu ingat Golkar mendinamisasi proses komunikasi politik lintas partai, tetapi pada akhirnya kemudian Pak Abu Rizal Bakri kan tidak dapat kongsi gitu. Nah, ini mungkin saja dialami oleh satu dua figur yang kita bahas malam ini gitu. Tidak dapat perahu, sehingga sangat mungkin kemudian menurunkan idealitasnya menjadi realistis. Misalnya taruhlah mesin partainya mendukung dan kemudian berharap dapat konsensi seperti Pak Abu Rizal mendukung Prabowo Hatta dulu gitu. Tapi begini, mengingat Pilpres dan Pileg ini kan bersamaan, artinya ketika partai tersebut
memilih atau mendukung satu pasangan calon itu kan seperti harga mati, Mas Gun. Betul. Artinya ketika saya kayaknya nggak cocok nih sama pasangan ini, ya udah saya nggak jadi deh milih partai ini, akhirnya saya pilih sama yang lain. Ya, sekarang konstelasinya memang agak berbeda dari 2014 karena positioningnya lebih awal. Kalau dulu pasca pileg, sekarang mau nggak mau Agustus tanggal 4 sampai tanggal 10, berarti sebelum tanggal 4 sangat mungkin H- sekian injury time, berarti last minute untuk kemudian mengkongsikan bukan hanya nama tapi partai politik. Dan jangan balik kucing, istilahnya jangan mundur gitu ya kalau misalkan ujung-ujungnya nanti kecewa dengan satu pasangan calon. Iya, betul. Saya ke Mas Jansen. Mas Jansen, kalau Anda melihat sekarang Partai Demokrat dengan adanya sistem pemilu, pileg dan juga pilpres ini jadi satu, apa yang paling signifikan berpengaruh di Partai Demokrat? Jadi pertama begini, itu yang saya katakan tadi. Jadi hari ini ya, pilihan partai untuk selamat dari jebakan parliamentary threshold lah, ya, yang paling diutamakan untuk dipikirkan ketimbang calon presiden yang kami dukung ini menang atau kalah. Itu dulu dia. Jadi karena memang ada jebakan 4% itu. Jadi kembali ke strategi masing-masing partai ini. Jadi bukan hanya Demokrat. Jadi menurut saya poros ketiga itu terbentuk bukan karena misalnya pro Jokowi, anti Jokowi, anti Prabowo misalnya, atau tidak diterima di poros Jokowi, tidak diterima di poros Prabowo, baru kami bentuklah poros ketiga. Menurut saya bukan itu dasarnya nanti, tetapi lebih pada pilihan strategi masing-masing partai. Gimana ya caranya biar selamat dari 4% ini? Mungkin ada juga partai yang berpikiran, misalnya seperti Nasdem hari inilah kan, Nasdem partaiku, Jokowi presidenku misalnya, mungkin pilihan strategi mereka untuk lolos dari gawang 4% ini adalah dengan mendukung Pak Jokowi. Tapi kan belum tentu sama dengan seluruh partai. Yang kedua begini, Ratna. Jadi ketika pilcaleg dan pilpres berbarengan, kita ambil contoh lah misalnya komparasi ke Amerika, pemilihan presiden dan senator misalnya, klien televisi ini, media di luar sana semua, itu jauh lebih fokus untuk memberitakan pilpresnya loh, bukan pilcalegnya. Itu makanya kalau partai misalnya tidak mendukung kandidat calon presiden, menderita betul itu pasti. Khususnya caleg-caleg di bawah itu. Karena masyarakat sederhananya bertanya, Mas, kalau orang Jawa misalnya, di Jawa Timur, Anda dukung siapa? Siapa presidennya, siapa presidennya? Itu. Ini menderita betul pasti. Karena fokus media itu pasti memberitakan mengenai presidennya, tidak lagi memberitakan mengenai caleg-calegnya. Akan tertinggal jauh itu pasti di belakang. Itu makanya saya katakan, pilihan ikut di poros 1, poros 2, poros 3, poros 4, latar belakangnya itu lebih pada strategi apakah dengan ikut poros ini, partai kita ini bisa selamat dulu lah, lewat dari garis gawang 4%. Itu pasti di seluruh partai. Kita jeda sejenak, saudara, kita akan kembali dengan segmen terakhir terkait dengan menakar kekuatan poros ketiga.